Oke, assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 10 April 2025 ya. Selamat yang hari ini panen, ikut bergembira, ikut senang. IHSG naiknya 4,79%. Yang perlu diingat ini adalah low barunya IHSG ya. Jadi kenaikan hari ini belum tentu tanda bahwa dia akan lanjut naik seterusnya. Dari yang tertinggi sudah turun sekitar 24%, berarti sudah bisa dikatakan bearish. Volume hari ini juga tidak begitu kuat walaupun di atas rata-rata, dan asing catatannya di Stockbit juga masih keluar. Jadi masih tetap harus waspada. Tapi sekali lagi, perusahaan yang bagi dividen akan tetap bagi dividen. Perusahaan yang kinerjanya bagus akan tetap berkinerja bagus. Nah, hari ini saya akan share beberapa data yang saya dapat dari kawan dan menurut saya bagus. Ini salah satunya adalah yang di report oleh Bank Mandiri ya. Jadi di-share oleh Bank Mandiri, ini namanya Macroeconomic Insight ya, analisa trade war 2.0 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia April 2025. Kalau teman-teman udah dapat, bagus. Kalau yang belum dapat, ini saya coba share. Nah, ini dibandingkan antara Trump mengeluarkan kebijakan tarif dengan efeknya. Jadi yang warna biru itu adalah Trump point one. Jadi yang waktu kemarin saya share di video sebelumnya itu adalah ketika periode pertama. Kemudian yang kuning itu adalah periode kedua. Timelinenya sama, Januari sampai Desember. Jadi sekarang bulan Maret. Pertama adalah indeks harga saham Indonesia atau JCI Index, yang kalau dulu di Trump pertama itu naik terus, yang ini turun ya. Jadi ada perbedaan. Pada waktu itu karena di Trump pertama hanya berlaku untuk Cina trade war-nya. Yang kemarin saya bandingkan PDB-nya Cina dan PDB-nya Indonesia serta Amerika. Nah, di data ini ya. Jadi pas waktu periode pertama 2017 Trump itu Cina posisinya di sini, kemudian periode kedua itu Cina posisinya di sini. Walaupun ini di 2021, 22 dan 2023 PDB-nya tidak ada kenaikan signifikan di Cina, tapi mereka masih bertahan di angka ini. Beda dengan United States atau Amerika yang naik cukup signifikan. Grafik ini kalau mereka biarkan ya, kalau Trump biarkan bisa jadi garisnya ke sini. Artinya kalau garisnya ke sini berbahaya untuk Amerika. Dan dibandingkan Indonesia bagaimana? Ini jauh sekali ya teman-teman. Padahal dulu pada waktu tahun 91, 92, 90 kita itu mirip dengan Cina. Mereka mulai bangkit itu tahun 94 ya, 94, 95. Nah, ini baru mulai bangkit naik ke atas dan ini kencang sekali di tahun 2006 2007. Kenapa Indonesia nggak bisa seperti ini ya? Ya banyak lah yang sudah membahas ya. Yang paling signifikan itu adalah masalah korupsi. Karena orang berusaha itu paling malas berurusan dengan korupsi. Bisnis itu paling malas berurusan dengan hal-hal yang tidak pasti. Jadi pengennya sebenarnya pebisnis itu kasih aman saja, sudah cukup. Izin normal, jadi nggak usah dipermudah izin tapi normal aja. Timelinenya tepat, jelas. Kalau izin itu syaratnya ini dan timelinenya 5 hari misalnya, seminggu jelas, udah. Habis itu kasih aman, sudah. Biarkan mereka itu berusaha sendiri. Nggak usah dibantu tarif ini, tarif itu. Nggak usah. Nggak usah. Bagi yang sudah pengalaman berbisnis pasti tahu ya. Susahnya menangkal premanisme, susahnya izin, bagaimana taat pajak, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke data dari indeks seperti ini. Kemudian, nah ini, US 10-year bond. Ini adalah obligasi di US, rate-nya dari 100% turun ke berapa gitu ya. Pas waktu Trump pertama itu turun ke sampai 85, berarti turunnya berapa nih? 15%-an ya. Dari
kondisi awal. Ini adalah salah satu indikator kemungkinan akan resesi atau tidak di Amerika. Karena kalau bicaranya resesi, bondnya ini turun, rate-nya itu turun, artinya banyak orang yang mengalihkan uangnya mereka dari pasar saham atau dari pasar selain obligasi ke obligasi. Kenapa dibelikan obligasi? Karena itu yang paling aman bagi instrumen investasi di sana. Karena kalau beli obligasi negara atau utang negara itu jarang sekali atau nggak mungkin, sangat kecil sekali Amerika nggak bisa bayar, intinya begitu. Jadi ketika orang itu banyak membeli obligasi, maka rate-nya akan turun atau bunganya akan turun. Ketika bunganya akan turun, ini menandakan bahwa orang berubah dari instrumen saham ke obligasi. Kan indeks saham gabungan juga turun ya di Amerika. Dan kondisi ini masih awal-awal gitu ya. Saya katakan masih awal-awal karena rate-nya itu masih sekitar 4%-an ya awalnya. Nah, ini kalau ngelihat harian kondisi sudah seperti ini. Ini teman-teman bisa cek di grafik ya, US 10 year ya, obligasi pemerintah Amerika Serikat. Ini dari Januari ya, ini tanggal 1 ya, tanggal 2 Januari ini awalnya dari sini turun ke sini berarti 15%. Nah, kalau sekarang posisinya di sini berarti sekitar 6,7%. Jadi data yang tadi disampaikan oleh Bank Mandiri ini yang sekitar berapa ini ya? 100 ke 90 berarti turun 10%. Berarti dia ngambilnya itu adalah di sekitaran sini mungkin ya. Nah, mungkin di sekitaran sini. Jadi data tadi itu mungkin dibuatnya di tanggal 2 April. Nah, cuma kalau lihat per sekarang itu sudah naik lagi, teman-teman. Nyentuh 4%, habis itu mantul lagi naik ke atas. Jadi mungkin saja kalau lihat gini ya resesi, katanya kan, wah ini resesi apa segala macam. Nah, ini mungkin ya bisa jadi masih jauh gitu. Terus lanjut, ini dolar indeks. Dolar indeks itu berarti pelemahan dolar terhadap mata uang asing seluruh dunia. Nah, posisinya kalau yang pertama begini, kemudian yang kedua seperti ini. Ini kenapa Trump butuh ini ya, supaya murah. Semakin dolar indeks itu turun, semakin murah barang-barangnya Amerika. Mestinya begitu. S&P 500 pada waktu itu karena hanya Cina saja, dia masih tetap naik ke atas. Nah, tapi karena sekarang semua negara, jadi pas waktu pertama itu kan Cina saja, Cina pinter. Mereka juga memindahkan ya pabrik-pabriknya, bisa ke Indonesia, bisa ke Vietnam, bisa ke Thailand, bisa ke Kanada, bisa kemana-mana. Sehingga tetap aja pertumbuhannya mereka tetap bagus gitu. Nah, sekarang dengan kondisi yang tadi, GDP juga masih Amerika juga masih bagus, Cina juga sudah mendekati di angka-angka itu. Trump berpikir mungkin ini kalau cuma Cina saja saya nggak bisa nih gitu. Sehingga semua negara juga ditarif. Terakhir kan Cina dikasih tarif lagi tambahan dan ini balas lagi oleh Cina. Tarif lagi, tambahan lagi. Jadi ini seru sekali. Nah, ini kesempatan sebenarnya kayak kita, orang-orang Indonesia atau pengusaha-pengusaha Indonesia untuk menggantikan barang-barang yang selama ini diekspor Cina ke Amerika menjadi dari Indonesia. Terus USD/IDR masih ya sekitaran mirip-mirip. Indonesian bond ini obligasi pemerintah ya kira-kira masih mirip-mirip. Nah, yang paling penting, salah satu yang paling penting adalah ini, data ini. Indonesia itu ekspor ke Amerika tuh apa saja? Ini ada elektronik, clothing, ya, footwear. Terus kita itu juga termasuk 15 negara teratas dari defisit. Ini sudah banyak yang bahas. Nah, satu lagi adalah ini. Nih, produk-produk yang kita ekspor ke Amerika itu apa saja? Ini ada electrical, kemudian ada pakaian, kemudian ada sepatu, banyak ya, animal, vegetables, kemudian rubber, furniture, kemudian macam-macam. Nah, rasionya bagaimana? Ini kan kita ekspor ke Indonesia ke AS itu 26.000 USD. Nilai total ekspor kita itu 264.700 USD. Jadi kira-kira 10% lah kan gitu ya. Sama seperti data yang kemarin saya share, kira-kira 9, sekian sampai 10%. Anggap aja sama. Nah, kemudian isinya apa nih yang 26.000 USD ini isinya.
Sehingga teman-teman bisa cek ini itu berhubungan nggak dengan saham-saham yang sekarang teman-teman pegang. Langsung berhubungan nggak? Misalnya electrical machinery, equipment and parts, ya, berhubungan nggak? Pegang SM nggak? Gitu. Ya kan di sini ada 4191 nih. Kemudian nilai ekspor total Indonesia itu untuk part-part ini kan 15.000 USD ke seluruh negara. Sehingga porsinya kita ekspor untuk spare part ke Amerika itu 27% gitu. Cukup besar 27% itu. Kemudian ada aksesoris ya, baju dan lain-lain. Itu 61% ke Amerika. Makanya ini UMKM yang ekspor kulit, baju, furniture nih. Furniture 60%. Kemudian ada daging, ada invertebrata. Ini hewan-hewan kali ya? Ada loh ekspor hewan saya. 57% ke Amerika. Kemudian ada handbag ya. Ini 56%. Jadi yang kena hantam itu memang industri-industri yang menurut saya ini middle industri. Karena kayak yang besar-besar mungkin nggak main di sini ya. Saya kopi hanya 16% porsinya, jadi nggak terlalu gede. Nah, yang paling gede nih, yang paling gede ya 56 nih, 61. Baju ya, pakaian berarti kayak Sritek itu berarti mungkin terdampak. Jadi kalau pegang Sritek nih ya, bisa jadi ya. Coba cek di laporannya. Terus kemarin ada pernyataan juga oleh Trump bahwa batu bara itu salah satu energi yang murah, dan di sana beberapa kebijakan terkait pembatasan batu bara juga mulai dilonggarkan. Jadi ini mungkin sentimen yang baik juga untuk batu bara ya teman-teman. Coba dicek aja. Sama di lingkungannya Trump saya baca juga di Pak Dahlan ya. Itu mereka masih follow dan masih center of attention itu ada di Trump semua. Dan bahkan dia ngasih pidato atau pendapat ke parlemen, kongres, itu dia kasih pernyataan ya, bahwa negosiasimu tidak sama dengan cara saya bernegosiasi, katanya begitu. Dan memang ini orang, saya memang salut sih ya. Di luar kegilaannya dia, bahwa ini memang luar biasa. Caranya bernegosiasi memang luar biasa. Patutlah dia mencetuskan buku namanya The Art of the Deal, itu patut. Saya pikir itu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat sekali lagi ya yang dapat cuan. Kalau mau TP tipis-tipis silahkan, tapi ingat tujuan kita adalah pasif. Kalau aktif jangan keterusan aktif. Tujuan kita adalah passive income. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.